Selamat datang di podcast Gambro. Gambar sambil ngobrol. Halo, hai, halo. Hai. Halo, hari ini gue udah bersama Nadia Noor. Wuhu. Halo Nadia, apa kabar? Baik. Ya, Jadi baik sih. Lo sendiri jadi baik sih. Biasanya jahat sama gue. gue baik tau. Gue orangnya baik. Apaan? Bahkan gue pernah dibilang kayak sarang tawon sama jati itu nggak pernah terlupakan. Apa? Kapan ya itu? Rambut gue ya ya somewhere nggak tahu pokoknya pas lo peset kantor sama gue. Oh iya, kita pernah sekantor, betul betul betul. Itu Ya ya. dong gue siapa gitu. Teman-teman perlu tahu lah. Ya, oke. Terima kasih sudah membuka acara ini dengan sangat baik sekali, Nadia. Ya, sama. Silakan silakan sambil gambar aja. Anggap anggap rumah sendiri. Ya, jadi eh, Mbak Nadia ini udah dari kapan nih gambar nih? Anjir banget pertanyaan lu. Oh ya dong, kita kan kayak Wikipedia gitu. Kita mulainya dari apa? Early life, Hmm, terus karir, terus oke. terakhirnya death. Oke. Ya, jadi Nadia Noor udah suka gambar dari kapan nih? Ya, seperti ilustrator pada umumnya Hmm. dari kecil. Tapi gue percaya semua orang pasti suka gambar dari kecil. Jadi gue bilang itu pertanyaan yang cukup basi. Hmm. Ya, tapi kalau serius mungkin dari kuliah kali ya. Karena gue gak mau jadi arsitek. Ya, karena gue adalah interior arsitek. Hmm. Ya nggak apa dong kan. Siapa tahu ada penggemar lu yang denger kan. Mereka kan nggak kenal lu gitu. Wow, Lo aku mau penggemar. Semua temanku. lo jangan gitu dong, kayak siapa tahu ada fans lo yang apa pengen tahu karir lo awalnya gimana gitu kan. Ya, gitu deh. Awal mula lo terjun profesional ke gambar itu gimana ceritanya? Ya, eh, apa ya? Ya, Ayo, jadi, ayo gimana? ap- iya, jadi sebagai yang lo tahu, Enggak, gue nggak tahu. Anggap aku, anggap anggap gue nggak tahu apa-apa. oh ya udah, Tapi gue emang nggak tahu sih. Gimana gimana awal sebagai mula? yang kamu nggak tahu, Ya. gue lupa ini pertanyaannya apa Oh ya? ya, ya. Gimana awal mula lo terjun serius ke profesional sebagai ilustrator Oh tuh ya, kayak ya. gimana? Oke. Eh, jadi, eh, karena latar belakang gue arsitek seperti yang tadi sudah disebutkan, Hmm. ternyata gue nggak klop sama kehidupan dalam berkuliah itu. Terus kayak gue mulai mikirin mimpi buruk saat mulai kerja gitu. Padahal gue nggak nyaman sama pekerjaan itu gitu. Akhirnya mulai dari semester berapa ya, mulai masuk magang gitu, semester 5 itu gue memutuskan untuk ah fuck it lah, ayo kita melenceng ke graphic design yang sebenarnya gue nggak punya dasarnya sama sekali, jadi cuman freelance doang dari semester satu. Jadi semester satu gue udah nyari duit loh. Ya ampun, jalinan kasih. Itu Ya gitu ya. itu bikin apa tuh? Bikin logo, bikin gambar atau bagaimana? Bikin aset Hmm. aset event gitu loh, Jat. Hmm. Kayak ya, anak kampus kan, Hmm. Ya, ya, ya. iya ya event kampus gitu, seminar-seminar. Terus yang yang apa ya kayak ya udah lu mau desain bagus, yang penting ada gitu. Desain gue waktu itu masih influence sama flat, apa sih, ya ya flat design ya, yang Hmm. ada shading shading mencong ke kirinya itu, inget gak sih? Hmm. Ya, 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 ya. Or icon icon Belum kayak sekarang ya? itu belum, masih jauh banget Oh, itu. masih jauh, masih jauh. Oke, oke, oke. Lanjut, masih lanjut, lanjut. masih gue bikin palet dulu ya, Oh ya, ya, digambarin. ya. Tapi pokoknya harus gambar ya. Ini hukumnya wajib
gambar gitu. Doain. Iya betul. Oke. Kok gue dapet warna pink terus sih, gimana sih caranya gue switch gini ya? Ya ya ya. Nah, sama tadi, oh ya. Terus ya flat design dan apa ya? Ya ada influence dari seseorang lah. Ya, yang ya itulah. Nah, terus ternyata gue kurang cocok sama gaya ini karena balik lagi gue ternyata masalah gue di arsitek dan graphic design ini, gue nggak suka apa ya terlalu simetris gitu loh kayak ah kenapa Sorry. emang Oke. iya Lanjut. apa gue nggak suka apa ya yang terlalu simetris gitu untuk menggambarnya gitu ya. Jadi Aduh. ya udah coba belajar untuk gambar bebas Hmm. dan balik lagi ke gaya anime style yang seperti semua orang lakukan saat mencoba menggambar ya kan chibi eyes bukan Gue boleh nanya nggak? Kenapa lo nggak ngambil desain grafis aja ketimbang arsitek? Gitu. kamu mau membuka luka lama Oh, ya. gue nggak tahu sumpah. Oh iya, oke. Nggak suka banget sih. Jadi sebenarnya dari SMA gue emang mau masuk FSRD seperti pada umumnya orang-orang. Ya, oke. Tapi sebelum mulai tes, bahkan yang kayak latihan apa, yang tes gambarnya dia tuh yang banyak banget, itu gue nggak melakukan itu semua karena bokap gue udah ngelarang gue kuliah di luar Jakarta. Aduh klasik banget kayak gue nggak bersekolah, takut gue pergaulan bebas. Iya, permasalahan anak perempuan pada umumnya. Oh iya banget. Sebel deh. Lo anak berapa sih, Bro? Anak pertama. Oh, pantesan. Kelihatan kan kakak gue. Iya, di ini banget ya, di apa ya, diarahin banget ya masih. Iya pasti dan masih paniknya gitu kayak pertama kali ngeliatin anak kan. Iya. Terus terus habis itu ya udah opsi gue cuman di Jakarta dan gue sempat ke kampus aja buat daftar BKP. Terus nyampe parkiran doang balik lagi. Kenapa tuh? Karena ujungnya ngekos juga kan. Bokap gue nggak mau, ternyata masalahnya dia nggak mau gue ngekos dimanapun itu. Jadi ya udah pilihan gue makin sempit. Jadi di Depok doang yang adalah rumah gue tempat gue bercokol. Nah, gue jadi ingat teman kampus gue ada yang orang Depok juga. Terus dia pulang pergi Depok gitu. Terus dia kayak selalu ada alasan buat telat gitu. Kali buat balik Depok. Iya sih, gila sih. Terus udah gitu opsi gue cuma di depan. Terus tadinya mau ini, kalau negeri kan gimana ya, susah gitu lah, anggapan terakhir gitu buat orang-orang. Ya udahlah gue cadangannya nyari swastanya kampus UFO. Oke gitu. Nah gue terima di kampus UFO. Gue satu-satunya orang yang nggak dapet beasiswa dari sekolah gue. Oh oke. Jadi gue tes di kampus UFO itu. Terus ternyata keterima, ya gitu ya. Sombong. Ternyata gue dapet undangan. SNMPTN ya sekarang namanya, SNMPTN undangan di UI arsitektur interior yang konon katanya sama lah kayak seni rupa orang bilang waktu itu. Iya. Gitu kan berak gak? Iya. Gitu. Dan itu akhirnya lo terjebak di situ ya? Iya, semester 2 fun ya, karena ya kayak kata orang gitu, beneran kayak seni rupa, belajar warna, nirmana, seperti yang orang-orang DKV. Terus pas semester 3, tapi secara keilmuan sendiri ada yang berguna nggak sih
ilustrasi gitu-gitu? Menurut gue banyak sih bergunanya. Hmm. Eh, apa ya? Ya tadinya kayak gue misal kenapa sih gue nggak ngambil di kafe aja gitu kan. Tapi ternyata ilmu arsitek itu banyak banget guysnya. Jadi buat temen yang masih SMA yang bingung ngambil jurusan apa, kamu ada baiknya mempertimbangkan arsitektur. Ya, seenggaknya kalau nggak kerja di graphic design, kerja di arsitek. Iya betul. Duitnya lebih gede loh. Tapi ternyata ini ya, now you know, jurusan arsitektur itu adalah jurusan paling stressful setelah kedokteran. Iya, betul. Gue waktu itu hampir juga masuk arsitek. Gue sebelum tahu ada jurusan namanya DKV, gue nyari-nyari kan di internet, terus gue baca di Kaskus ada thread waktu itu, Mhm. eh, aduh, ada thread derita anak arsitek gitu. Langsung saya itu panjang banget, gue bacain tuh langsung anjir kayak serem banget kerja di sini, kuliah jurusan arsitek gak jadi, nggak mau. Terus langsung untung aja gue tahu ada jurusan namanya DKV. Kalau nggak gue ini ngambil arsitek juga nih. Selamat ya, kamu tidak terjebak. Ya, Ya terus gitu. hmm, Eh, apa ya, ilmunya tuh eh eh, eh, sangat memikirkan apa yang mau digambar, makanya gambarnya super lama. Karena benar-benar ditakar gitu loh cara belajar. Ini kalau di kampus gue ya, hmm, kayak eh, cara konsep, konsep bangunan gitu. Itu pun kayak perlu ada pembelajarannya sendiri. Mata kuliah gue 9 SKS loh, buat apa kalau misalnya gue nggak menerapkan itu semua. iya, sayang sayang ijazahnya ya. Iya, udah amat gak ada yang lihat ijazah kali sekarang. Oh iya, benar-benar. Kecuali Iya kalau kan? lo BUMN. Nah, terus terus apa ya? Nah, eh, gue tuh sebenarnya penjurusan terhadap ilustrasi gue sendiri ya. Gue sangat bilang kalau ilustrasi gue ke arah editorial illustration Hmm. dengan apa ya, simple gitu. Nah, untuk membuat editorial illustration itu sendiri perlu pemahaman terhadap isu yang diangkat. Misalnya ngambil dari artikel gitu. Itu cara belajar gue di arsitek itu sangat membantu gue untuk membaca artikel yang saat itu ditangani. Hmm. Tuh, jadi ya gak rugi-rugi banget lah 4 tahun gue. Ngomong-ngomong tentang editorial illustration, kita langsung kesini aja. Lo Boleh. ngedevelop style yang lo sekarang itu prosesnya gimana tuh? Kayak dari sebelum jadi kayak sekarang sampai jadi kayak sekarang tuh kayak gimana? Uh, wah, banyak ya perjalanan. Gak apa-apa, kita punya semalaman. Tadi kan di depan gue bahas gue menggunakan gambar apa style anime ya. Kayak ya sebenarnya sekarang masih sini lihat nih sketch gue aja udah kayak anime banget. Tapi ujung-ujungnya enggak. Emang iya ya, gue nggak pernah ngeliat gambar lo sebagai anime sih. Sekarang ya? Iya, sekarang emang jauh banget. Hmm. Jadi tuh ya tadinya ya gue ikutin siapa ya yang kayak anime gitu gayanya. Hmm. Eh, ya, ya gitulah, gue kan pembaca doujin ya. Hmm. Jadi gue adalah seorang fujoshi nih, Oh, FYI teman-teman. baik. Tahu nggak lu, Jet? Ah, enggak tahu. Coba terangkan gue nggak tahu apa-apa soal dunia perwibuan. Iya, Jet. Jadi gue pembaca komik yaoi, Jet. Ya. Tahu yaoi nggak, Jet? Enggak, gue nggak tahu ya itu apa ya. Ya, boleh nggak sih nih NSFW dikit gitu? Oh, nggak apa-apa. Eh, podcast gue open minded. Oh, udah dahsyat. Ya, gitu. Ya, jadi gue suka membaca komik homo. Ya. Hmm.
Ya, bagus. Sebagai open minded, responnya sangat luar biasa. Ya, itu normal kok ya. Ya, ya sebagai wanita yang sedang mengejar pubertas ya, kayak aku ngapain ya nonton porno kan dosa, mending baca yaoi. Terus Walaupun sama aja sih. lo dari baca komik-komik dojin itu lo jadi tempat lo belajar gambar gitu. Gue pengen banget bikin komik homo, Jat. Oke. Tapi Nah, tapi tapi gak bisa. Jadi, ini kalau dipilas balik lagi, gue juga pernah nulis. Nah, gue merasa karena gue bisa gambar, gue punya bakat nih buat bikin komik homo. Dan hasilnya adalah gue ikut klub Fujoshi di kampus, yang mana gue sendiri yang buat dan teman-teman gue nggak ngakunya komunitas UI. nggak bener ini UI nih. Nah, padahal anti LGBT, sebel banget ya. Tapi itu komunitasnya masih ada nggak? Ya udah nggak ada, udah pada lulus semua. Oh, gue kira Nggak ada lo yang lo ngambil. bikin kayak jadi legacy gitu lo, lanjutin ke angkatan bawah gitu. Udah ada angkatan bawahnya, tapi ya gitu deh. Terus Oke, terus. dari Fujoshi itu, Nah, gue ikut pertama kali Komifuro itu dari komunitas itu. oke. Jadi temen gue ini bisa bisa gambar lah kecil-kecil kayak gambar chibi gitu. Nah, chibinya itu dari manga atau anime ya yaoi gitu. Terus dibikin fan art, terus nanti dijual-jualin gitu. Cia cia cia, fua 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 gitu. Tapi gue gak bisa gambar. Sumpah, susah banget bikin apa ya? Gestur. Bikin gestur gitu pakai rangka anime gitu. Anjir, gue pengennya meleot-meleot gitu, kayak tangannya terserah, gue nggak peduli sama rangka-rangka gitu. Anatomi. Iya, tapi kan kunci dari komik yaoi itu berhasil kan apa ya? Gambar bagus yang bikin lo apa ya, excited gitu ya, kayak sama kayak lo baca hentai ya, gitulah. bikin arouse ya. Yoi, itu dia kuncinya. Kan nggak mungkin gue gambar yang gitu, yang jelek gitu. Nah, jadi terus gue menyerahkan kayak, anjir lah, udah gue nggak mau gambar gitu kayak apa ya, gambar buat happy aja, buat komersil tuh kayaknya belum siap banget gitu. Jadi gue latihan gambar dulu, nyoba-nyoba kayak gambar. Terus di Komifuro keduanya, kalau nggak ya, itu tahun yang sama kayak popcorn. Itu tahun Pertama berapa? kali bikin popcorn. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun popcorn yang mana ya, gue lupa deh yang ya itulah tahun sekitar 2015 2016. Oke. Ya sekitar segitu. Terus gue coba di popcorn dulu. Bukan, di Komifuro itu dulu. Jadi gue gambar benda-benda yang gue tracing sih sebenarnya, kayak gue tracing aja deh, terus pakai brush bagus gitu. Terus dimasukin wording innuendo gitu, innuendo yang apa ya? Ada satu yang gue inget. Jadi tulisannya tuh "Write Me Heart". Oke. Gambarnya sepeda gitu. Banyak yang beli itu? Ya kebetulan kayak suka gitu, karena gue juga jualannya di segmen dewasa kan di Komifuro. Jadi kayak apa sih tuh, bandel banget gitu, terus beli gitu, terus orang-orang suka sama warnanya gitu. Kebetulan gue pakai warna cuma merah biru. Ini salah satu yang bikin gue bertahan sama color palette sedikit gitu. Kayak gue merasa ya gue bisa lah kuat dengan color palette sedikit gitu, dan gaya realis tuh bukan gue banget yang turunan warnanya banyak banget gitu. Betul. Bukan kayak digital painting gitu-gitu ya.
Ya, kayak kan gue udah menyerah sama gaya anime. Jadi kayak nggak ada harapan lagi jadi Sakibu-chan. Hmm. Tuh. Terus eh habis itu lanjut popcorn, diajakin buka booth gitu, gambar Pokemon waktu itu. Itu juga masih tracing sebenarnya. Hmm. Gambar tracing Pokemonnya, pakai brush bagus gitu. Terus apa ya, dikasih surroundings. Jadi gue lagi suka banget ngeliat pattern waktu itu, kayak pattern lucu Hmm. dan starternya itu gambar tanaman. Hmm. Nah itu eh, ya karena gue bikin ini apa, bikin apa ya? Mungkin well composed, terus kayak orang suka liatnya. Jadi itu salah satu produk terlaku sih di booth gue. Hmm. Itu sampai ada yang mengagumi waktu itu, produk gue dibeli bule, senang banget, gue udah go internasional berarti. Sorry, itu produknya bentuknya apa? Stiker, kaos, baju? Enggak, art print. Oh, art print. Oke, nice. Kan mahasiswa miskin. Oh iya iya. Gimana sih? Betul betul betul. Terus gue mulai percaya diri untuk menggambar, apa ya, menggambar yang gue suka gitu. Hmm. Mostly sih gambar cewek ya, karena dekat denganku dan cermin gitu, kayak Karena lu ngeliat. cewek ya. Yeah, girl, 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 yeah, girl power, Girl power. Ya, yeah, terus terus. yeah, main art press, Fuck. kayak gitu. Nah, terus ya gambar cewek lah gitu. Terus mulai apa ya, mulai suka sama stylenya. Gimana sih saat lo jatuh cinta sama gambar lo sendiri? Nah, itu gue merasakan itu setelah dua event tadi gitu. Hmm. Kayak, ternyata menyenangkan ya untuk menggambar gitu. Ya udah nyari apa? Kayak awal-awalnya juga jiplak-jiplak Pinterest gitu deh, kayak Hmm. fotonya apa gimana. Itu dulu yang jadi concern gue full adalah gimana cara gue gambar mata. Karena menurut gue mata tuh yang paling bikin hidup, Hmm. ya kan? Iya betul. Terus uh, jadi gue benar-benar belajar gimana caranya bikin mata yang gue suka gitu. Terus akhirnya ya gue menghabiskan waktu kuliah gue, yang gue ingat adalah pencarian gaya gambar gue itu, kayak gue selalu coret-coret pas lagi zaman Hmm. apa, lagi dosen lagi ngomong gitu. Hmm. Uh, ya gitu deh, mulai coba media lain, cat Hmm. air, Hmm. beli gouache, beli akrilik gitu-gitu, cat di kayu, cat di plastik. Mantap. Dahsyat, akulah seniman. Wes, pencarian jati diri. Ya, Bopros. Terus terus dari Ya, situ lo udah kayak nemu, oh ini style yang gue enak banget nih gitu, atau masih kayak lo belum puas jadinya lo nyari terus gitu? gue sih udah cukup puas sama uh, bahkan semenjak yang innuendo itu ya, Hmm. kayak haha gambar gue bagus gitu, gambar lo semua jelek gitu. Ya, tapi kata orang kan jangan pernah puas, seperti Mario Teguh bilang. Hmm. Terus kayak ya udah, kayak gue explore aja. Nah, di masa-masa ini gue pun ikut komunitas juga, kayak ada Ranah Imaji, nama komunitas di kampus gue. Hmm. Terus ada ya sebenarnya bukan komunitas tapi event, kayak sketsa pulang kerja gitu, Hmm. yang lo nggak pernah ikut. Jangan Halo idol. jangan tunggu ya, ini gue klarifikasi ya, mumpung gue lagi di on air ya. Jadi gini, Okay. gue sekali ikut, nggak, lebih dari sekali ikut, tapi yang Jakbar yang sama Sandi Tio and Friends. Oh ya, oke. Ya udah itu aja. Terima kasih, sekian. Iya, iya. Terus
Terus gimana? Padahal gue juga udah nggak pernah ikut lagi sih. Ya kalau yang di Jakbar sih, gue tujuannya sebenarnya supaya ngobrol-ngobrol sama Sanditio aja sih. Iya. Sama waktu itu di Jakbar suka ada si Desta juga. Nah, ini ya kalian eh, pixel art people ya. Enggak sih, gue nggak tahu, gue nggak tahu. Oke oke. Ya, Oke, jadi ya, gimana nih? Habis itu kita lo dari berkomunitas tuh lo apa yang lo gain, apa yang lo dapat dari ke dengan apa ya? Apa yang lo dapat dari berkomunitas itu dan apa pengaruhnya ke lo nggambar gitu? banyak banget ya kayak gue jadi tahu media baru dengan sharing sama teman-teman. Terus gue tahu artis referensi baru, gue tahu cara membuat detail atau bahkan cara memilih warna gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Bener-bener itu gate gue buat memulai semua ini gitu loh. Hmm. Ya salah satu yang memulai tuh. Jadi dengan berkomunitas kayak ya kita nggak sendirian kalau gambarnya jelek gitu. Hmm. Kayak haha gambar dia lebih jelek. Enggak deh. Tapi kayak ya gitulah kayak apa ya? Terus juga ada feedback gambarnya bagus ya gitu terus jadi sharing gitu. Gue seneng dipuji Jat. Hmm. Ya, 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 ya. Ya. Tapi kalau lo nyebut gambar bagus, sebenarnya patokan gambar bagus tuh kayak gimana? Kalau buat lo? Ah, aduh, apa ya? Wah, Kayak susah misal nih. nih, gue gambar sekarang nih kan kayak ini kalau misalnya gue bilang menurut gue ini bagus, tapi menurut lo belum tentu. Misal lo bilang ini kayak oh ini jelek apaan nih nggak jelas gitu kan? Kayak tiap orang kan Ya. beda kan, kayak gue Mhm. beda lo beda gitu. Eh, gambar bagus menurut gue ya Hmm. apa ya? Em, mungkin gue karena sangat mengilhami pelajaran kampus gue, jadi kayak gue sangat menerapkan misalnya komposisi, Hmm. keseimbangan, pas nggak sih di dalam satu ilustrasi itu gitu sih. Hmm. Nggak terkait sama gaya gambarnya ya, karena Hmm. referensi gue sebenarnya ya walaupun apa ya ada tipenya gitu, ya tipikal lah gue sukanya yang mana gitu. Tapi menurut gue yang bagus itu random banget. Kayak ya kadang-kadang nanti gue memuji-muji Kim Jung Gi yang jauh banget dari gaya gue gitu. Hmm. Terus nanti gue suka kayak Sarkodit Hmm. kayak gitu sih. Yang penting sih pertama kali gue lihat gambar itu bagus kayak enak di mata gitu. Menurut Hmm. gue ya. Hmm. Ya, ya. Dan kalau lo waktu itu dibilang kayak oh gambar lu bagus banget gitu, terus lo apakah kayak ada rasa udah nih gue udah mencapai status bagus, gue nggak perlu improve lagi, atau kayak lo masih pengen oh oke okay, gue udah dibilang bagus, gue harus keep up lagi, kayak naikin lagi, atau lo udah kayak stay udah puas gitu aja karena lo udah dibilang bagus gitu kan? Kalau lo milih yang mana, Jar? Kalau gue ya, gue susah juga sial. Kalau gue kayaknya gue tipe orang yang kayak kalau orang suka terus dia bilang gambar gue bagus, ya udah bagus gitu. Tapi gue nggak apa ya nggak masukin itu ke kepala gue banget gitu loh. Kayak nggak yang Uh, kayak cuma buat kayak feedback aja, tapi nggak yang gue ada orang bilang gambar gue bagus ya gitu. Gue kayak cuma ya udah gitu, oke okay, thanks gitu. Karena kayaknya ya balik kayak yang lu bilang tadi kan, kayak gue ya gambar juga pada dasarnya selain buat nyari duit ya buat gue happy gitu kan. ya betul. Jadi kayak kalau kalau misalnya gue gambar gue happy, ya tujuannya itu kan awal yang penting gue happy aja dulu. Kalau ada orang bilang gambar gue bagus, ya udah itu kayak
bonus saja kayak gitu sih, Mhm. kayak gitu. Tapi bener sih Jet, dosen gue kan pernah bilang ya kayak ya gambar tuh kalau kitanya happy pasti jadinya bagus gitu kan. Itu Hmm. semua orang juga bisa bilang sih Tapi sebenarnya. gini, kayaknya gini mindsetnya gini. Kalau kita berdua kan kayak udah kerja profesional ya, kayak Aha. mungkin kalau kita ngomongin ini balik pas zaman-zaman masih belajar kayak masih kuliah gitu-gitu, masih nyari-nyari, itu Mhm. kayaknya emang ngaruh banget. Kayak orang bilang gambar kita bagus itu beneran kayak gue pasti misalnya gue zaman kuliah dibilang gambar gue bagus, pasti gue bakal apa ya, merasa kayak wow disanjung banget gitu. Iyalah pasti. Nah kalau sekarang mungkin ya kayak yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu mikirin itu gambar gue dibilang bagus apa jelek gitu-gitu aja sih. Kayak gitu sih, kayak tergantung posisi kita di mana sekarang gitu, Iya, kayak iya. gitu. Betul, betul, betul. Tapi kalau lo pas zaman berkomunitas itu kayak gimana? eh apa ya? Ya, gue sama sih kayak lo kayak gue pasti ngarep ide balik yang baik-baik gitu. Hmm. Dan pasti sangat sensitif dengar kritik ya. Hmm. Kayak langsung sepaneng kepala denger, iya, itu kenapa sih kok hidungnya segitiga gitu? Kok hidungnya besar banget? Hmm. Tuh, tuh. Pasti pasti langsung kepikiran terus kayak nggak mau gambar. Tapi karena ya benar sih karena gambar di bahkan posisi kegiatan menggambar saat itu cuman have fun ya, walaupun emang ada perasaan untuk serius gitu. Hmm. Tapi ya kayak ya udahlah yang penting happy gitu. Terus tiap hari gambar terus. Hmm. Tapi untuk apa ya? eh, Peran pujian itu sendiri itu sebenarnya nggak terlalu berdampak besar buat gue banget. Kadang eh, apa ya? Gue dengerin sih, tapi kadang jadi ya udah kayak selewat aja gitu. Hmm. Ya. Yang sangat memorable buat gue adalah ketika eh, orang-orang udah eh, bilang atau bahkan kenal gitu. Kayak sekarang ya, kayak misalnya kenal gambar gue, terus dia langsung bilang kayak, ini gambar lo ya. Hmm. Berarti di situ kan gue udah berhasil menciptakan gue Identitas lo ya. dalam ya menciptakan identitas, menciptakan apa ya memori terhadap Hmm. apa dari gambar gue gitu di orang itu gitu. Jadi kayak eh, bahkan waktu zaman-zaman itu ya kayak zaman gue belum serius kayak sekarang itu banyak orang yang bilang ini ngasih tunjuk gambar tapi itu bukan gambar gue gitu bilangnya kayak Hmm. enggak ini lo yang gambar lagu yang gambar Hmm. kenapa lo yang ngotot gitu bilang itu gambar gue gitu kan. Betul, betul. Jadi mulai dari situ sih sebenarnya gue udah cukup puas Hmm. gitu, Hmm. udah seneng lah ya karena gue udah punya identitas walaupun masih salah-salahan juga orang. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, setelah itu dari situ apa udah mulai ada kayak identitas yang kayak sekarang atau belum? Atau yang kayak sekarang itu terbentuk setelah lo kerja di media? Yang kayak sekarang tuh gue ngerasanya tiap tahun gambar gue beda sih kayaknya. Hmm. Oke. Ya orang-orang sih bilangnya ya udah ketahuan gitu itu gambar Hmm. gue tapi ya gue sendiri ngerasa tiap tiap tahun ya gue Hmm. selalu mereview satu tahun itu kayak gue udah ngerjain apa aja ya selama Hmm. setahun ya gue produktif nggak gitu Hmm. dan gue lihat-lihat ya gambar gue makin ya ada aja bedanya gitu dan Hmm. menurut gue sih improve ke arah yang lebih bagus gitu. Hmm. Yeah. Kayaknya yang kalau gue lihat sih yang kelihatan banget dari gambar lu sekarang kayaknya um, karena lu fokusnya ke editorial kan. Yang gue Mhm. perhatikan hampir rata-rata artis yang fokus ke editorial tuh pasti kayak dia sangat bisa kayak ngemanfaatin palet yang minimalis gitu. Terus kayak Mhm. dari minimalis mungkin cuma 4 warna atau 5 warna gitu bisa jadi kayak komposisi yang ilustrasi yang
komposisinya enak, yang menarik gitu-gitu loh. Kayaknya yang gue lihat juga kayaknya lo makin kesini juga makin bagus gitu komposisinya kayak. Malu banget. Gue ini ngomong serius ya, bukan karena ngundang lo ya. Iya, terima kasih ya, jadi aku jadi tersanjung. Oke, jadi pertanyaan gue adalah gimana ngedevelop ke arah sana? Apakah karena kayak semenjak lo kerja di media jadi lo makin terlatih editorial yang kayak gitu, atau lo uh, iseng belajar sendiri, setelah itu lo dapat kerjaan di luar kerjaan kantor, jadinya lo ngelatih dengan kerjaan freelance atau gimana? Gimana ya? Ya sebenarnya sih, ya kan lo tahu sendiri kan kantor kita. Sebelum, nggak tahu ya, gue kayak merasa perkembangan visual di kantor. Oh ya, by the way, gue kerja di tirto.id. Ya ini gue kasih tahu aja ya. Gue sama Jati dulu pernah berteman, sekarang musuhan. Karena Jati balas chat gue singkat-singkat, terus gue nggak ngerti ini orang kenapa sih. For your information, gue balas semua orang kayak gitu, jadi nggak usah ngerasa, Bahkan acak juga gitu. Ya. Oke. Nggak usah ngerasa spesial ya. Oke, lanjut. Oke. Ya jadi apa ya? Menurut gue sih pas kita masuk tuh Jack, kayak apa ya? Kayak kita membawakan nuansa visual baru. Dahsyat kan? Terus kayak ya sama-sama lo juga gambar kan di akun Tirto, di Instagram. Gue juga gambar. Please fokusnya ke lu aja, jangan ke gue karena ini bintang tamunya. Hey, ini podcast berdua dong jadinya. Nanti gantian gue yang nanya lo. Ya gue tinggal cut aja sih lo bagian. Oh ya benar juga. Terus ya gitu. Oh ya, jadi gue punya latar belakang, gue ikut jurnalistik pas di kampus. Ya ikut kayak semacam majalah kampus gitulah ya. Terus dari situ kayak gue punya apa ya, punya ketertarikan sendiri terhadap ilustrasi editorial yang bahkan baru gue pelajarin pas masuk Tirto. Gue gimana ya, gue suka menggambarkan itu tapi gue nggak tahu itu apa, dan itu gue baru belajar di Tirto gitu kayak. Oh ini it's a thing kayak oke, wow, a whole new world. Ya gue membentangkan tangan gue loh, padahal lo nggak lihat juga padahal. Iya oke. Gak ada yang lihat, oke. Ya semuanya bayangkan lah dia ulang. Ya gitu. Jadi ya dari situ gue belajar sih, walaupun sampai sekarang untuk ilustrasi editorial tuh gue juga belum cukup puas sama ilustrasi gue gitu. Misalnya kalau ilustrasinya udah jadi, gue kayak ngerasa ini tuh masih bisa di-develop gitu. Secara teknik ya. Tapi gue sangat percaya diri dengan apa ya, pengolahan gambarnya gitu. Yang gue ceritakan sebelumnya tadi, kayak apa ya, gitu. Jadi mengolah itu tuh udah pekerjaan yang cukup berat ya menurut gue, kayak membaca artikel sampai dibaca berulang-ulang kali, terus kayak di highlight mana, terus akhirnya dibentuk jadi visual. Nah untuk proses dari situ menurut gue 70%-nya tuh mikir, 30%-nya baru gambar. Jadi kayak gue memutuskan untuk memilih gambar yang simple pada awalnya, kayak bahkan gak ada shadingnya dulu, sempet kayak cuman shaping gambar orang gitu deh. Kalian bisa melihat di Instagram gue. Ya, awal-awal gitu. Karena menurut gue pekerjaan utamanya tuh sudah dilakukan dan sudah cukup berat gitu. Jadi itu pertama kali style gue yang apa ya, pencarian style yang dari simple. Dari kalau untuk referensi sendiri lo ada kayak ngelihat artis lain, atau kayak lo cuma kayak
referensinya dari mungkin dari medium yang bukan desain gitu, atau dari artis tertentu? Eh, Kalau dibilang nggak apa ya, kalau dibilang referensi banyak gitu, enggak lah ya, Hmm. kayak pasti ada satu orang yang jadi kayak Tuhannya gitu. Hmm. Gue sih gitu ya, misalnya kalau gue pusing, gue akan melihat referensi gue gitu, kayak Tuhan bantu aku, Hmm. kayak ngeliat profilnya dia gitu. Nah, salah satunya adalah dulu gue suka banget ngeliat ada artis dari Meksiko namanya Sonia Lazo. Hmm. Itu menurut gue, dia seumuran sama gue tapi dia lebih sukses dari gue nggak terima. Ya Jadi banyak kok yang masih muda juga jauh lebih iya sukses. kan, ya ya terima kasih ya udah dipanas-panas. Ya gitu, jadi kayak stylenya gimana ya, dia adalah artis pertama yang gue lihat dia punya identitas tapi dia bisa adaptasi ke berbagai style, misalnya kayak dia bisa aplikasiin dalam line art atau flat shadow gitu atau semi 3D gitu, kayak dia keren banget. Jadi itu kayak salah satu yang membuat gue belajar banyak teknik kali ya dan keluar Hmm. dari zona nyaman gue. Oke. Terus kalau lokal, aku sangat suka sekali terhadap Sarkodie. Hmm. Anita, aku ngefans berat. Gue seneng banget, gue udah di follow back sama dia. Oh, udah di notice senpai ya. Yo, Ya, ya, ya. Dan gue liat kan lo banyak project di luar kantor. Lo uh-huh. banyak kayak bikin mungkin komik buat media lain, atau collab sama sang suami tercinta, atau bikin Iya, project-project lain yang bersama klien. Favorit lo yang mana sejauh ini? favorit yang duitnya paling banyak kali ya. Oke, ya, fair Iya. enough. Fair enough. Ya, ya, oke. Go, 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 go. Nih, gue spill deh duitnya paling banyak nih project gue. Gue sampai liat Instagram gue sendiri coba. Mana ya? Oh, ini gue mural 19 meter. Oh, oke. Iya, dulu gue sempat ngajakin lo tuh, tapi ternyata butuh bantuan profesional. Iyalah, gue kan nggak Itu bisa mural. meninggal. Oh, itu yang Ya, di mana? Yang di di gedung Sona ah, iya. Sona Plaza, apa sih namanya? Gue juga lupa. Sona Tower. Hmm, Pokoknya di deket WTC lah, iya. di Sudirman. Jadi lo favorit itu cuma gara-gara duitnya banyak doang? Enggak deh. Enggak. Di situ juga itu juga lucu sih prosesnya tuh, gue dalam keadaan pingin outing ke kantor yang lo nggak ikut. Iya, anjir gue lagi liburan ke Bali terus diteror, mana sketsanya, terus kayak ya udah gue bikin sketsa di pesawat, gue inget banget. Terus Iya. ternyata approve gitu. Ya, oh ya, jadi FYI teman-teman, kalau kalian melihat sketsa gue itu bener-bener gak bisa kebaca. Hmm, Kayaknya gue doang yang bisa lihat itu iya. apaan. Betul, betul. Kayak tuyul-tuyul gitu loh. Iya, iya. Terus ntar pas lama coloring, eh, pasti bahkan baru kepikiran tuh kayak gue gambar ini aja ya, tapi udah mulai warnain gitu. Kayaknya gue juga gitu deh. Kayak kalau gue bikin sketsa thumbnail nggak jelas gitu, cuma bulat-bulat dari gue yang tahu gitu. Terus gue Iya kayak, kan. tapi kadang gue kayak kesel sendiri, kadang suka lupa juga, kayak pas buka lagi kayak anjing ini maksudnya apa ya, kayak gue nggak ngerti lagi. Gue juga gitu, Uh, makanya gue kayak nggak pernah lama-lama tinggalin gambar atau bahkan nggak iya, buat sama sekali gitu, betul, betul, betul. daripada gue lupa. Yang paling gue kesel tuh kayak gue udah sketsa kan thumbnail kecil ya. Mhm. Terus pas gue aplikasiin ke ukuran kanvas aslinya, ternyata kanvasnya masih luas. Jadi kayak kesel gitu, anjing. Enakan kalau mediumnya kecil kayak terisi gitu. Iya 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 iya, gue juga suka bikin sketsa kecil-kecil tuh kayak upil, terus pas gue tarik gitu ke kanvas aslinya gitu, anjir pixel lab apaan ini ya. Iya, udah gitu kayak, aduh ini isi apa lagi ya? Ini komposisinya enakan kecil lah. Kalau gede gini jadi kayak Iya iya janggal iya gitu. Aneh iya banget. benar gitu. Tapi ngomongin soal
komposisi atau bidang yang besar atau kecil ya. Akhir-akhir ini tuh gue baru inilah gue lagi buka orderan commission gitulah, kayak rata-rata mintanya 40 kali 60 kan. Itu ya termasuk besar sih menurut gue. Bentar 40 kali 60 apa nih? Sentimeter. Anjir, gede banget. Terus? Iya, dan mereka mau di print. Mereka maunya di print, bukan ya gue kira buat cover doang gitu ya. Terus abis itu gue gambar dan gue baru sadar kayak saat gue gambar digital dan saat dicetak nanti pasti ada perbedaan gitu kan, kayak lo udah gambar kecil-kecil tapi pas dicetak lah kok sepi banget ya. Ya kalau kayak gini. Kalau gue ngakalinnya kalau misalnya cetak gede gitu, paling cari rasio pixelnya sih, kayak jadi lu nggak harus ukuran asli di ininya. Kayak misalnya cuma berapa pixel gitu kan. Tapi DPI-nya ditinggiin ntar hasil jadinya. Kayak menurut gue tuh kayak komposisi gambarnya gitu loh. Oh, oke. Iya, jadi kayak saat lo gambar ngelihat di layar gitu, kayak cukup lah, udah rame gitu, udah cukup detail. Ntar pas dicetak dalam ukuran yang lebih besar daripada layarnya kan jadi lah. Jadi kayak sepi. Ya. Gitu, jadi itu baru gue rasain akhir-akhir ini ya, karena kayak lagi sering mencetak gitu, terus suka lihat sendiri. Jadi ini termasuk salah satu pengembangan style gue yang baru juga, yang super rame gitu. Iya, jadi kayak akhir-akhir ini gue lagi suka pakai simetris gitu loh, kayak salah satu fitur Procreate yang sangat gue andalkan. Photoshop udah bisa kayak gitu juga sekarang. Oh iya? Iya dong, makanya Photoshop CC. Percuma, gue juga CC 2017. Udah. Jadi lo sekarang lebih seneng kalau misalnya bikin komposisi yang rame gitu ya, yang full gitu. Iya kayaknya, karena itu apa ya, salah satu trik gue juga untuk menutupi kalau gue nggak bisa gambar postur manusia yang aneh-aneh gitu loh. Oke. Jadi kayak rata-rata orangnya tampak depan, tampak samping gitu. Gue nggak bisa tuh kayak bird's eye. Gitu, kayak perspektif ya. Tapi kalau editorial kan kelebihannya lo nggak harus pakem anatomi gitu-gitu kan kalau editorial. Ya itu dia. Editorial tuh kalau lo udah bisa main komposisi di warna itu kayak udah cukup banget sih buat editorial. Iya, dan ya walaupun ada yang kayak Kendra ya. Iya. Dia kan gila nih tuh. Sketsanya aja udah kayak hasil akhir gua kali. Ya, tapi lo jangan bandingin kan. Gua nggak tahu ya. Tapi kan kayak editorial dia kan mungkin waktunya lebih lama gitu kan. Jadi kayak terus juga mungkin ya tuntutan medianya juga beda gitu. Iya sih benar. Kalau lo lihat kayak New York Times atau apa ya waktu itu gue lupa, New Yorker ya, yang editorialnya bagus-bagus juga kan, tapi kan nggak semuanya yang realistis juga kan, kayak ada yang cuma main komposisi minimalis warna juga, kayak cuma 3 warna 4 warna gitu doang juga ada gitu. Iya cita-cita gue tuh di hire sama 2 media itu. Curhat, ayo dong. Google dulu lah, gak usah jauh-jauh. Aduh, gimana sih caranya? Kasih tahu gue dong. Gue juga gak tahu, gue gak pernah. Oke, project terakhir lo yang sama klien tuh yang ini ya, sepatu itu ya? Ya, itu berhasil dilelang. Jadi gue abis menggambar sepatu yang untuk dilelang pada tanggal 17 Agustus kemarin, tapi dimunduri jadi tanggal 25 ya. Gak tahu kenapa. Biar pas gajian ya? Kenapa? Biar pas gajian tau. Oh, pinter lu, Jat. Iya lah. Benar. Tapi menurun, Jat, harganya. What? Ya mungkin lagi pandemi gini ya. Emang awalnya berapa? Udah. Tahun kemarin tuh laku sampai 3 juta. Oh, tahun lalu udah pernah. Sekarang lagi. Pernah. Gitu, terus kayak ya udah mungkin. Yang sepatu lu kena berapa? Berapa ya? 1,1 kalau nggak salah.
paling tinggi dari semua artis kena berapa? Nah, Sekarang. gue belum ngecek nih. Terakhir ada yang 1,5. Yang ini, Mas Norif. Iya. Emang apa suka custom sepatu gitu. Apalah gue yang nggak pernah megang sepatu di cat-cat gitu. Gimana experience-nya lu megang sepatu? Kenapa? Experience-nya gimana ngecat sepatu gitu? Gak tahu, gue selalu bergumam. Heran ya, kenapa sepatu banyak yang beli mahal-mahal ya. Oke. Kayak kayak apa ya? Gue pernah ngecat fabric sih sebenarnya. Kayak ngecat apa ya? Kayak tas, tote bag, kanvas Iya. gitu ya. Hanya kanvas. Tapi kalau sepatu baru, apalagi sepatu gue ada bahan sweatnya, ada bahan transparannya, terus gue hajar pakai cat kulit dong. Tahu deh awet apa enggak itu? Ininya susah nggak kayak nyari apa opacity warnanya gitu-gitu? Nah, ini adalah keuntungan gue sebagai penikmat color palette minimalis ya. Okay. Jadi gue nyari catnya yang emang udah jadi warnanya. Oh, jadi lu nggak perlu nge-mix lagi ya? Nggak perlu dah. Ya. Mantap. Jadi main hajar-hajar aja gue. Ya, udah. Dari semua kan lo udah pernah sepatu nih udah, terus kain juga udah, mural udah, terus komik udah, editorial juga udah. Lo pengen nyobain apa lagi nih? Nyobain kayak lo form apa lagi yang pengen lo coba ke depannya mungkin? Atau lo mau bikin apa? Ini buku cerita anak nggak jadi. Ya penulisnya suamiku sendiri. Ya teman-teman, untuk yang belum tahu, suamiku adalah Dea Anugrah. Ini kita tampilkan. Belum pulang. Oke. Ya gitu. Jadi udah ada rencana dari sebelum nikah bahkan mau bikin buku cerita macam. Kok gue lupa ya penulis favorit gue. Oh, John Clason, kalau lo pernah dengar, yang bikin. Jadi kalau lo ke Aksara atau ke buku-buku yang ada buku impor itu, ada buku cerita anak yang gambarnya cuma segitiga atau kotak, gitu doang. Itu kayak dia yang nulis. Itu menurut gue dia bisa menceritakan cerita untuk anak, tapi dengan pembawaan yang orang dewasa juga bisa menikmatinya gitu. Nah, gue pengen bikin kayak gitu. Jadi kayak apa? Lanjut. Ya, kayak apa ya? Kayak refleksi diri. Ini apa? Ajaran-ajaran dasar manusia dengan gaya yang simpel dan bisa dikenal anak kecil, tapi bisa membuat orang dewasanya merefleksikan diri gitu. Jadi kayak target audiensnya nggak cuma anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa nikmatin gitu. Betul. Tadi siapa penulisnya? Referensi? John Clason. Gue nggak tahu sih, gue nggak suka baca buku. Baca dong, Jat. Ya gue nggak bisa baca. Kan literasi Indonesia rendah. Iya, tapi kan lu bisa memilih untuk gak ikutan. Aduh. Jadi kedepannya lo mau pengen bikin buku nih? Iya, itu yang belum ini ya, belum terrealisasikan. Kalau apa? Kalau waktu dekat, apa yang pengen lo lakuin? Yang pengen gue lakuin tidur sih, Jat. Gue belum tidur yang bener nih, Jat. Ya, lo harus tidur tau. Kayak tidur itu menyenangkan. Nggak, maksud gue yang berhubungan dengan project. Dalam waktu dekat. Yeah. Ini bukan ya keinginan juga sih, tapi dalam waktu dekat gue akan melakukan pameran virtual bersama 9 seniman lain. Oh, yang Kaminsky itu ya? Bukan, tidak ada nama saya di situ. Oh, oke. Yang mana lagi nih? Emang belum di-announce. Oh, oke. Dari kalau nggak salah
kultural.id gitu. Wow, Itu nice. bikin memvisualisasikan karya sastra folklore dari Wih, penulis mantap. tuh. Itu kapan tuh? Oh, Apa tuh? kapannya gue lupa pamerannya. Oke. Tapi dari situ gue pengen pameran solo deh. Uh, Tapi belum belum ada, belum apa sih ya, belum ada omongan soal itu sih. Gue mau bikin brand baju aja nggak jadi-jadi. gila. Ini ya, banyak otak bisnisnya ya. Cuan lah enak. Selain itu pegang Wih. duit enak aja. Ya, betul, betul. Emang kita tuh sebagai anak muda harus berpikir Berak. entrepreneurship sih emang. Betul, betul, betul. Iya 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 iya. Oke, lo ada ini pertanyaan basic lagi. Lo ada advice nggak yang pengen disampaikan ke masyarakat umum? Ui, penonton. Kapan nih Jo? Spesifik dong gue bingung. Eh, Advice apa aja kayak tentang art sih, terutama. Ya apa ya? Gue melihat ya gue sih kayak melihat fenomena orang yang eh, kepingin banget ada di tahap seperti yang seperti gue lah, Hmm. tapi sekarang gitu. Jadi pernah ada beberapa ada sih gue nih sebagai ilustrator udah sampai di tahap ada yang ngadu ke gue kalau ada yang apa kalau gambarnya mirip gue gitu loh, What? tapi beda sama cerita yang tadi ya, maksudnya kayak ini lo plagiat ya, ini dia plagiat lo ya gitu. Wait, ada ya kayak gitu ya? Ada lah sebenarnya untuk belajar kan, kayak ya gue sih santai lah kalau misalnya kayak ya cuman buat belajar di post di Instagram minta krisar dong gan gitu, tapi ternyata dia mulai apa ya, ya dia masuk ke ranah komersil gitu, terus kayak beberapa teman gue jadi ngadu soal itu ke gue, Hmm. dan Yeah. pas gue lihat tuh sebenarnya nggak nggak sama-sama banget sih, tapi ya adalah beberapa yang gue ngeh kalau itu gambar gue gitu, kayak Hmm. misalnya elemen-elemennya kan gue terlalu banyak menggambar hal dalam satu gambar ya Jut. Hmm. Ya Betul. jadi kayak gue ngeh lah, kayak gue pernah gambar itu, gue pernah gambar kayak gitu, gue pernah gambar kayak gini gitu, tapi ya akhirnya juga beda sih, maksudnya tangannya pun juga beda kan yang gambar, jadi ya udah gue diemin aja, terus sekarang nggak tahu deh udah hilang aja gitu. Jadi advice-nya apa? Yang pengen lu sampaikan. Ya. Oh ya advice-nya, oh ya dari cerita tadi apa ya, gue melihat adanya ke apa ya, lompatan yang ingin dilalui sama orang-orang yang baru belajar. Jadi ya ada beberapa kali yang gue ada beberapa orang yang nanyain ke gue gitu kayak soal tips-tips gambar gitu, dan gue akan selalu meladeni orang-orang kayak gitu karena ya mereka juga belajar, gue pernah kayak gitu juga, tapi ternyata ada juga yang come out sebagai apa ya, kayak sebagai seakan-akan dia udah pro gitu loh Jad, Hmm. kayak tengil gitu loh. Oke. Terus Kenapa? kayak jadi maksud lo kayak eh, jangan kayak ngambil jalan pintas gitu. Iya, Hmm. kayak semua butuh proses. Ini gue totalin ya, gue Hmm. totalin ya kurang lebih 7 tahun gue mulai serius menggambar lah semenjak ya gue udah capek sama arsitek itu, gue hitung. Hmm. Ya walaupun dulu pas kecil pernah belajar gambar juga, tapi ya gitu deh, kayak jangan apa ya, jangan jangan ngelihat enaknya sekarang lah gitu, jangan ngelihat ke atas gitu, buat orang-orang yang
mungkin baru belajar gitu ya, jalanin aja, gambarkan buat happy gitu. Hmm. Terus di circle gue nih Jat, di Twitter ini sebenarnya lagi marak banget Jat, kayak komunitas young artis gitu. Wow, Jadi nice. mereka saling sharing, bukan sharing sih sebenarnya, jadi kayak eh, apa ya, ya ngepost gambar biasa, terus kayak minta kritik saran gitu. Tapi kadang-kadang ada yang menyalahgunakan jadi kayak minta likes doang gitu. Terus nanti kalau nggak Hmm. minta likes sedih gitu. Nah itu jangan begitu ya teman-teman. Ya itu dari zaman ke zaman ada sih yang kayak gitu-gitu. Cuma beda beda platform aja. Iya sih betul-betul. Sekarang mungkin nggak tahu apa Twitter ya lagi rame ya. Aha, Twitter, ya Hmm. apa ya, media platform sih kayaknya kayak ya semua ngincer likes-nya banyak gitu loh. Hmm. Ya Ya ya. kan. Sama mungkin kayak kalau zaman zaman kita kayak butuh pujian dan Ya, tidak menerima kritik seperti saya. Ha. ya tapi gue juga ngerasa sih kayak waktu awal-awal belajar itu like itu penting banget juga sih kayak bagian dari penting kayak bagian dari pujian juga like gitu kayak baru ngupload gambar terus gambarnya dapat like berapa itu kayak aduh kok gambar gue cuma like-nya cuma 10 sih itu langsung jadi kayak frustasi gitu gitu biasanya gitu Ya. juga tapi kalau gue sekarang ya udah nggak mikirin itu sih tapi mungkin kalau baru belajar emang kayak ngaruh banget gitu Mm-mm. tuh, tuh. Ya itu sebenarnya sih bukan, ya gimana ya, emang emang ngaruh sih. Hmm. Tapi itu hanya perasaan sesaat guys. Yeah, yeah. Bukan, Jangan bukan. dipikirin guys Ya nanti nanti betul. mental illness nih. Nah, ya ya, ya. Jangan jadi patokan lah kalau Hmm. misalnya itu adalah karya yang bagus apa enggak. Hmm. Oke, good. Terima kasih. Kalau gitu kita ke pertanyaan yang kedua dari terakhir. Uh, Oke, apa unpopular opinion lo soal art? unpopular opinion. Contohnya dong, Jan. Contohnya kemarin ada yang bilang kalau art block itu nggak ada. Dia bilang salah satu bintang tamu di podcast ini bilang art block itu ada karena lu nggak jago aja. Udah siap. Keren kan? Terus Keren ada banget. Siapa tuh? apa? Siapa tuh? Itu Billy Christian yang bilang. Oke, oke nggak tahu sih. Jadi kayak dia bilang kalau misalnya lo art block, lo nggak dapet ide, ya itu karena lo nggak jago aja, kayak lo nggak nggak bisa gambarnya. Kayak kalau lo bisa gambar apapun, pasti lo nggak bakal art block. Gitu kata dia. Wow. Kalau lo gimana, Jan? Kalau gue kemarin gue udah pernah bilang ini juga sih pas ngobrolin ini sama Jasmine. Jadi gue bilang kalau gue kemarin bilangnya ini, gue kurang setuju sama yang bilang kalau artis harus suffer dulu biar dapat karya yang ya karya yang bagus artis harus suffer dulu. Soalnya ada yang bilang di karya yang bagus terdapat artis yang suffer gitu. Kayak lo harus depresi, Oh, harus ya, saya emosional gitu-gitu. juga. Iya, gue nggak percaya itu sih. Gue Ya ngerasa, kalau dia hmm, bocah privilege, iya, gue ngerasa oke kalau kita lagi emosional ya mungkin lo bisa dapat ide, bisa dapat konsep yang bagus. Cuma jangan diromantisasi aja sih kayak lo bisa kok bikin karya yang bagus ketika lo lagi waras nggak harus hmm? nunggu stres atau depresi dulu Iya, 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 iya. kayak gitu sih Iya kalau sih. dari gue. Nah kalau lo apa kayak lo nggak setuju sama gue juga nggak apa-apa sih. Eh, apa ya? Enggak sih, gue setuju-setuju aja sama lo. Kalau Tapi kemarin gue ini opini gue kemarin apa ya? kemarin ada yang bilang juga kalau gambar realistis tuh boring gitu. Oh, dahsyat. Lagi ya yang gue inget itu sih kayaknya beberapa gue lupa. Hmm. Kalau nggak ada nggak apa gue lanjut ke pertanyaan terakhir. Aduh, gue pengennya ada, tapi gue nggak tahu. Ya udah kalau gitu opini lo aja soal art nggak harus yang unpopular. Ya nggak usah yang populer ya. Ya oke nggak apa. Menurut gue, Hmm. eh, apa ya? Sebuah karya itu perlu mood sendiri sih. Hmm.
Jadi kalau emang emang nggak mood gambar, ya nggak usah dipaksa gitu. Hmm. Menurut gue sih gitu. Jadi ya sebagai orang yang suka menunda-nunda, karena gue butuh mood gue sendiri untuk mengerjakan apa yang lagi gue kerjain gitu. Tapi kalau udah dikejar deadline gimana? Itu yang selalu terjadi kepada saya. Karena beneran jadi gue pernah pernah menerapkan Hmm. sistem, oke, gue harus eh, misalnya 4 minggu gitu pengerjaan. Hmm. Week week one gue sketsa, yang kedua gue blocking, ketiga gitu 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 gitu. Nggak terjadi, semua terjadi di minggu keempat. Karena jadinya jelek ternyata, Jat. Iya, iya, iya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak balik lagi ke yang cerita kita tadi yang gambar kayak tuyul terus kayak lo doang Iya, tahu. iya. Menurut gue sih kayak gitu. Jadi gue nggak bisa mengerjakan hal yang terlalu berlarut-larut gitu loh. Hmm. Mungkin alasannya itu, tapi alasan utamanya ya karena gue banyakan malesnya aja kali ya. Tapi lo ada tips nggak buat ngatasin yang deadline gitu-gitu? Apa ya? Ngatasin deh itu. Duh, gue sebagai deadlineer nggak punya tipsnya karena gue selalu telat. Baiklah, semoga lo bisa mengatasi semua deadline-deadline lo dengan lancar. Iya, tapi klien semua suka sama kerjaan saya. Gue Oh, juga. gini. Berarti kompensasinya adalah kalau deadline lo harus bikin sesuatu yang bagus. Ya, tapi kalau lo udah mepet sehari doang dari kerjaan 3 minggu, gimana caranya bikin sesuatu yang bagus? Ya bisa lah. Kan menurut gue karya itu bekerja dari mood. Oh, Kalau mood bagus langsung oh maju. iya, iya, oke. Jadi kayak dorongan apa adrenalin gitu ya? Iya anjir, anxiety. Iya, iya, iya. Oke, gue ke pertanyaan terakhir ya. Ya, Eh, apa franchise restoran favorit lo? random banget ini. Katanya nggak mau pertanyaan basic. Oh sorry. Yang franchise aja. Ya harus franchise. Terserah lokal maupun interlokal. Kayaknya McD deh. Kenapa? Nah, acaranya. What? Acar dari Acar, sem acar. dari semua menu McD? Iya anjir enak banget. Lo dari semua burger, McFlurry, kentang, ayam, Acar McD. nugget, lo pilih acarnya. Enak banget, Jan. Nggak kayak acar yang lain. What the fuck? Bukannya dia banyak-banyak gak jelas gitu. Asem. Oke. Cocok sama bawangnya. Oke, ya. Baik, gue nggak bakal ngejudge selera orang, oke. Gue akan terima itu jawabannya. Emang restoran lo apa? Eh, apa aja yang bisa gue beli pokoknya. Kalau gue. Gak boleh gitu. Ya gue suka. Ya gue McD suka sih sebagai comfort food. Ya. Dia tuh kayak restoran fast food yang rasanya itu udah sesuai yang lu harapkan gitu. Kadang KFC itu kadang masih hit and miss gitu buat gue. Atau Burger King atau yang lain itu masih kayak. Oh iya? Gak tahu sih, kayak kalau gue ke KFC itu kayak udah gue pengen ayam aja gitu. Tapi kalau gue ke McD gue bisa makan yang lain gitu, burger, ayam, kentang, semuanya itu rasanya kayak udah standarnya sama gitu loh. Jadi gue nggak bakal kecewa gitu kan. Kalau misalnya gue ke Burger King terus gue mesen menu selain yang gue suka, biasanya gue kayak agak kecewa gitu. Atau gue ke apa CFC atau mana gitu-gitu. Kayak udah yang enak cuma yang gue udah pastikan enak buat gue gitu. Kalau McD itu walaupun menu baru yang kayak kemarin gue nyobain yang McFlurry teh botol itu ternyata Rasanya. itu surprisingly enak. Iya? buat gue ya. Ini nggak di endorse, kita tidak di endorse oleh McDonald, tapi buat gue enak. Gue nyobain yang nasi goreng. Yang nasi goreng tapi nggak enak. Aneh sih, Yeah. ya kayak nasi goreng sih. Tapi nggak ada acarnya, Jat. Acarnya diganti timun. Iya, kan nasi goreng timun. Yang Ya kan? Tapi, ya. yang gue demen banget tuh yang udah nggak ada ini, yang rasa Jepang itu Lu demen banget itu. gue suka yang burgernya. Yang bakpao. Iya, yang kayak bapau. Sayang sekali dihapus.
Ya ntar juga muncul lagi kayak prosperity kan. Nah, nggak tahu ya. Oke. Kalau banyak permintaan. Ya, dari gua udah itu aja. Paling gua minta lo nulis sosial media lo yang digunakan agar orang bisa mungkin tertarik dengan karya lu. Ya gue yakin pasti yang dengerin ini yang udah pernah tahu karya lu sih. Tapi nggak apa-apa, lu nulis. Ya, jadi nggak ada random people yang untuk menambah followers gue, Jod. Oh ya, itu tergantung. Makanya lo kita harus saling membantu. Lo share, gue share. By the way, gue dari tadi gambar seret-seret mulu anjir. iPad ya? Iya, jadi kayak Iya. tangan gue. Iya. Iya, yang lain yang pakai iPad juga bilang gitu. Shit. Ya udahlah, selesai juga. Ya. Jadi kalian bisa follow aku di, tunggu nulis dulu. Ini dia. @Nadia pakai Y ya. Ini di Instagram. Itu underscore ya? Oh, ini titik. Oh, itu titik. Oke. Underscore ya. Titik. Ya. Oke, Instagram. Lo aktifnya di Instagram ya? Untuk karya-karya gitu. Iya, gue males upload Behance. Oke. Ya itu buat semuanya kalau pengen ngikutin karya Nadia ada di link ada di description nadia.noor. Noor. Ya, terima kasih banyak Nadia Noor sudah hadir di podcast kecil-kecilan ini. Sama-sama ya. Terima kasih sudah mengundangku. Semoga menyenangkan ya podcastnya teman-teman. Ya, semoga sukses selalu dan sehat selalu ke depannya. Nanti sehat-sehat juga ya, Jad. Ya. Sampai jumpa lagi. Bye.